Pak Hadi, seorang pensiunan PNS berusia 74 tahun, dikenal sebagai pria yang disiplin dan rajin menjaga pola makan. Setiap pagi, ia berjalan keliling kompleks, makan buah dan kacang-kacangan, serta menghindari makanan berlemak dan bergula tinggi. Namun, beberapa bulan terakhir, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia merasa lelah lebih cepat. Hubungan suami istri dengan Bu Rini istrinya pun makin jarang. Lebih parah lagi, Pak Hadi mulai merasa tidak percaya diri karena ada perubahan pada fungsi reproduksinya yang membuatnya khawatir dalam diam. Awalnya, ia mengira semua itu adalah proses alami dari penuaan. Tapi rasa penasaran dan kegelisahannya membawanya menemui seorang ahli endokrinologi, dokter spesialis hormon yang biasa menangani masalah pria lansia. Di ruang konsultasi yang tenang, Pak Hadi menceritakan semua keluhannya. Dokter mendengarkan dengan sabar dan seksama, lalu mengajukan satu pertanyaan kunci. Pak Hadi, bagaimana pola makan Bapak sehari-hari? Apa yang biasanya Bapak konsumsi sebagai camilan? Pak Hadi menjawab dengan bangga, saya lebih suka kacang-kacangan, Dok. Tidak gorengan, tidak manis. Biasanya saya makan kacang kedelai, kacang mete, almond, kadang kacang tanah. Sang dokter mengangguk perlahan. Itu yang saya duga. Banyak pasien saya mengalami gangguan hormon dan reproduksi karena konsumsi berlebihan beberapa jenis kacang. Apalagi di usia 70 tahun ke atas, tubuh pria menjadi lebih sensitif terhadap zat-zat tertentu dalam makanan. Pak Hadi terkejut, tapi bukannya kacang itu sehat, Dok? Benar, jika dalam jumlah tepat dan jenis yang sesuai. Tapi ada 6 jenis kacang yang bisa mengganggu hormon pria jika dikonsumsi berlebihan. Kandungan fitoestrogen, lemak jenuh, hingga racun alami pada beberapa kacang bisa berdampak buruk pada kesehatan reproduksi pria lansia. Penjelasan itu membuat Pak Hadi terdiam. Selama ini ia merasa sedang menjalani gaya hidup sehat, tapi ternyata ada kesalahan besar yang tak ia sadari. Ia tidak pernah menyangka bahwa camilan sehat yang ia konsumsi setiap hari justru bisa mempercepat penurunan fungsi maskulinitasnya. Dok, bisa Bapak jelaskan kacang apa saja itu? Tanya Pak Hadi cemas. Saya akan jelaskan satu persatu, lengkap dengan alasan ilmiahnya. Tapi yang paling penting adalah, ini bukan tentang melarang sepenuhnya. Ini tentang memilih, mengatur jumlah, dan mengetahui batas aman bagi tubuh yang menua. Kisah Pak Hadi bukanlah satu-satunya. Banyak pria usia 70 tahun ke atas mengalami penurunan hormon, gairah, dan fungsi reproduksi tanpa mengetahui penyebabnya. Padahal bisa jadi semuanya berasal dari satu mangkuk kecil kacang yang terlihat tidak berbahaya. Pak Hadi duduk tenang di ruang praktik, mendengarkan dengan seksama saat dokter menjelaskan tentang kacang pertama yang perlu diwaspadai oleh pria lansia. Kacang kedelai, ujar dokter. Jenis kacang ini sering dianggap sangat sehat, terutama karena kaya protein dan rendah lemak. Tapi pada pria usia 70 tahun ke atas, kacang ini justru bisa menjadi masalah. Pak Hadi terkejut, tapi saya sering minum susu kedelai setiap pagi. Dok, itu kan sehat. Sehat jika diminum oleh wanita atau pria muda dalam batas wajar. Namun, kedelai mengandung fitoestrogen, senyawa nabati yang menyerupai hormon estrogen pada wanita. Jika dikonsumsi berlebihan, fitoestrogen bisa menurunkan kadar testosteron pria. Jelas sang dokter. Dokter melanjutkan bahwa kadar testosteron pria memang secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Namun, jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak makanan yang kaya fitoestrogen seperti kedelai, proses penurunan itu bisa terjadi lebih cepat dan lebih ekstrem. Efeknya bisa berbeda-beda. Kata dokter, ada yang merasakan penurunan gairah, ada yang mengalami disfungsi, dan ada juga yang merasa tidak bergairah secara emosional maupun fisik. Pak Hadi merenung. Ia teringat bahwa selama bertahun-tahun, ia mengganti susu sapi dengan susu kedelai. Bahkan, tempe dan tahu
adalah lauk harian di rumah mereka. Ia merasa bahwa keputusan itu selama ini adalah langkah sehat. Ternyata ada risiko tersembunyi yang tak pernah ia duga. Dokter tidak mengatakan bahwa kedelai harus dihindari sepenuhnya. Namun, untuk pria lansia seperti Pak Hadi, konsumsinya harus dibatasi. Tidak lebih dari 2 atau 3 porsi kecil per minggu, dan sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari secara berturut-turut. Masalah utama bukan pada kacangnya, tambah dokter, tapi pada frekuensi dan jumlahnya. Terlalu sering dan terlalu banyak, itulah yang berbahaya. Selain itu, dokter juga menjelaskan bahwa produk olahan kedelai modern seringkali diproses secara berlebihan dan mengandung bahan tambahan yang justru memperparah efeknya. Misalnya, susu kedelai kemasan yang manis atau tahu goreng dalam minyak lama. Pak Hadi mulai memahami bahwa tubuh pria lansia butuh keseimbangan hormon yang lebih sensitif. Ia mencatat semua saran dokter dan bertekad untuk mulai mengatur kembali pola makannya, termasuk mengganti sebagian menu kedelainya dengan protein dari ikan atau telur. Namun, kedelai bukan satu-satunya kacang yang harus diwaspadai. Ada 5 jenis kacang lagi yang harus Bapak ketahui, kata dokter sambil melihat catatan. Dan yang berikutnya bisa lebih mengejutkan karena banyak pria menyukainya tanpa sadar bahayanya. Setelah mendengar tentang kedelai, Pak Hadi mulai meninjau ulang isi dapur rumahnya. Namun ada satu jenis kacang yang masih tersimpan dalam toples kaca di ruang tamu, kacang mete. Kesukaannya sejak lama, rasanya gurih, teksturnya renyah, dan menurutnya itu camilan yang lebih sehat dibanding gorengan. Maka dalam pertemuan berikutnya, ia menanyakan langsung kepada dokter, "Dok, bagaimana dengan kacang mete? Saya sering makan itu sambil baca koran atau nonton TV." Dokter mengangguk dan langsung memberi penjelasan. Kacang mete memang terlihat sehat, tapi pada pria lansia, konsumsi berlebih bisa membawa dampak yang tidak baik, terutama untuk kesehatan metabolik dan hormon reproduksi. Pak Hadi mendengarkan dengan serius. "Saya pikir mete termasuk kacang yang bagus untuk jantung." "Betul, tapi hanya jika dikonsumsi dalam porsi kecil," kata dokter. Kacang mete mengandung lemak tak jenuh dan magnesium. Namun, ia juga sangat tinggi kalori dan lemak, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh, terutama di bagian perut. Dokter menjelaskan bahwa lemak perut bukan hanya mengganggu penampilan, tapi juga berbahaya karena melepaskan hormon yang mengganggu keseimbangan testosteron. Lemak berlebih dapat mengubah hormon pria menjadi estrogen dalam jumlah kecil namun signifikan. Kalau Bapak rutin makan kacang mete dalam jumlah banyak, lanjut dokter, itu bisa berkontribusi pada penurunan testosteron secara tidak langsung. Bu Rini yang ikut menemani suaminya bertanya, "Berarti tidak boleh makan mete sama sekali?" "Boleh, asal tidak setiap hari dan tidak lebih dari 1 genggam kecil. Dan pastikan tidak dalam bentuk gorengan atau asin," jawab dokter. Karena mete goreng dengan garam berlebih justru menambah beban pada pembuluh darah dan jantung. Pak Hadi teringat, kebiasaannya menghabiskan segenggam besar kacang mete setiap sore. Kadang bahkan 2 genggam. Ia baru sadar, makanan yang ia kira aman ternyata perlahan-lahan memperburuk kondisi kesehatannya dari dalam. Selain itu, dokter juga menjelaskan bahwa kacang mete sering menjadi pemicu inflamasi ringan dalam tubuh jika tidak diolah dengan baik. Proses penggorengan atau penyimpanan yang buruk bisa memicu racun lemak yang merusak sistem hormon pria lanjut usia. Mulai hari itu, Pak Hadi memutuskan untuk menyimpan kacang mete hanya sebagai camilan khusus saat hari libur, dan bukan sebagai makanan harian. Ia menggantinya dengan camilan seperti buah potong atau yogurt tawar yang lebih ramah hormon. Namun, dokter belum selesai. Kacang ketiga ini sering dianggap mewah dan sehat, tapi bisa jadi musuh tersembunyi bagi pria lansia, ujar dokter sambil membuka halaman catatan lainnya.
Sore itu, Pak Hadi duduk di teras rumah sambil memperhatikan toples kacang yang sering ia konsumsi dengan bangga almond. Ia ingat anaknya pernah membelikan satu bungkus besar karena dianggap sebagai superfood. Berbagai artikel juga memuji manfaat almond untuk jantung, kulit, dan pencernaan. Namun setelah mendengar penjelasan dokter tentang kedelai dan mete, Pak Hadi merasa perlu memastikan almond tidak termasuk kacang yang membahayakan kesehatannya. Saat kontrol berikutnya, ia pun bertanya, "Dok, bagaimana dengan almond? Saya pikir ini makanan paling sehat di antara semua kacang." Dokter mengangguk pelan. Almond memang kaya vitamin E, magnesium, dan serat. Tapi untuk pria usia 70 tahun ke atas, mengonsumsi almond dalam jumlah besar setiap hari bisa membawa risiko lain yang sering tidak disadari. Pak Hadi mendengarkan dengan perhatian penuh. Almond mengandung zat bernama asam fitat atau fitat. Jelas dokter, zat ini bisa menghambat penyerapan beberapa mineral penting dalam tubuh, seperti seng atau zinc. Pak Hadi mengernyit. Kenapa zinc penting, dok? Karena zinc adalah mineral yang sangat penting bagi produksi testosteron. Tanpa cukup zinc, pria bisa mengalami penurunan libido, jumlah sperma menurun, serta melemahnya fungsi organ reproduksi. Dokter melanjutkan bahwa tubuh pria lansia cenderung menyerap nutrisi lebih lambat. Jika makanan yang dikonsumsi justru menghambat penyerapan mineral, maka efeknya akan lebih cepat terasa pada tubuh yang sudah rentan. Selain itu, almond juga tinggi kalori dan bisa menyumbang lemak tubuh berlebih jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk olahan seperti susu almond kemasan atau almond panggang dengan gula dan garam. Pak Hadi mulai menyadari bahwa meskipun almond terlihat aman, tetap saja jika dikonsumsi tanpa batas, bisa menimbulkan masalah besar. Apalagi jika tubuhnya mulai kesulitan menjaga keseimbangan hormon secara alami. Kalau begitu, berapa banyak almond yang aman dikonsumsi, tanya Bu Rini. Cukup 10-12 butir per hari dan tidak perlu setiap hari, jawab dokter. Pastikan juga almond tidak digoreng atau diberi tambahan rasa, yang mentah atau panggang ringan lebih baik. Pak Hadi mencatat semua itu dalam pikirannya. Ia mulai mengerti bahwa dalam usia 70 tahun ke atas, terlalu sehat juga bisa berbahaya jika tidak sesuai kebutuhan tubuh. Almond pun ia batasi. Ia tidak membuangnya, tapi menyimpannya untuk sesekali saja sebagai tambahan, bukan konsumsi utama. Namun cerita belum selesai. Ada dua jenis kacang lagi yang justru sangat umum dikonsumsi masyarakat Indonesia, tapi paling sering jadi penyebab gangguan hormon dan reproduksi lansia, ucap dokter sambil menutup buku catatan. Apa kacang kelima yang termasuk dalam daftar bahaya tersebut? Kita akan temukan jawabannya di bagian kelima. Pak Hadi termenung di meja makan saat memandangi sebungkus kacang tanah goreng kesukaannya. Sejak muda, ia selalu menjadikan kacang tanah sebagai camilan favorit. Apalagi saat berkumpul bersama keluarga di malam hari. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan sangat mudah didapat. Namun, usianya yang kini menginjak 74 tahun membuatnya semakin sadar bahwa kebiasaan lama bisa menyimpan risiko baru. Saat konsultasi lanjutan, Pak Hadi membuka topik ini kepada sang dokter. "Dok, saya hampir tiap minggu beli kacang tanah. Apa benar ini juga berbahaya untuk pria seusia saya?" Dokter mengangguk tegas. Sayangnya, iya. Kacang tanah adalah salah satu jenis kacang yang paling sering dikonsumsi, tapi juga memiliki risiko kesehatan tersembunyi yang banyak diabaikan, terutama bagi pria lanjut usia. Pak Hadi menatap serius, sementara dokter mulai menjelaskan. Kacang tanah sangat rentan tercemar oleh aflatoksin, yaitu racun alami dari jamur yang tumbuh pada kacang jika disimpan dalam kondisi lembab atau terlalu lama. Aflatoksin bisa merusak fungsi hati dan mengganggu metabolisme hormon dalam tubuh. Dokter juga menambahkan bahwa aflatoksin bersifat karsinogenik, artinya dapat meningkatkan risiko kanker jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka panjang.
Bagi pria lansia, hati yang sudah tidak sekuat dulu bisa lebih rentan terhadap efek racun ini. Dan gangguan fungsi hati bisa berdampak langsung pada ketidakseimbangan hormon reproduksi. Tapi tidak hanya itu, lanjut dokter. Kacang tanah juga biasanya dikonsumsi dalam bentuk gorengan dengan tambahan garam berlebih. Ini bisa memicu tekanan darah tinggi dan sumbatan pembuluh darah kecil, termasuk yang mengalir ke organ intim. Bu Rini terlihat khawatir, jadi aliran darah ke area vital bisa terganggu karena kacang tanah. Betul sekali, jawab dokter. Pria usia 70 tahun ke atas sangat bergantung pada kelancaran sirkulasi darah untuk mempertahankan fungsi reproduksi. Apabila pembuluh darah mulai menyempit akibat garam, kolesterol, atau peradangan, maka kemampuan reproduksi juga akan terganggu. Pak Hadi teringat bagaimana beberapa kali ia mengalami nyeri ringan di perut bagian bawah setelah makan terlalu banyak kacang tanah goreng. Kini semuanya mulai masuk akal. Kalau begitu, apakah saya harus berhenti total makan kacang tanah, Dok? Tidak harus berhenti total, jawab dokter. Tapi pilihlah kacang tanah yang direbus, bukan digoreng. Jangan dikonsumsi setiap hari, dan pastikan penyimpanannya kering dan bersih untuk mencegah kontaminasi aflatoksin. Pak Hadi pun mengangguk. Ia sadar bahwa camilan murah yang selama ini dianggap aman ternyata bisa menjadi bom waktu jika tidak dikendalikan. Ia dan Bu Rini pun memutuskan untuk mengurangi stok kacang tanah di rumah dan menggantinya dengan pilihan camilan yang lebih sehat. Namun, masih ada satu kacang terakhir dalam daftar dokter kacang yang terlihat mewah, disukai banyak orang, bahkan sering dianggap simbol makanan sehat. Tapi siapa sangka, bagi pria usia 70 tahun ke atas, kacang ini juga bisa mengacaukan sistem hormon dan fungsi reproduksi secara perlahan. Pak Hadi baru saja pulang dari pertemuan keluarga besar. Di tengah meja, seperti biasa, tersedia toples besar berisi kacang pistachio. Warna hijau kekuningannya menarik perhatian, dan rasanya yang gurih membuatnya sulit berhenti mengunyah. Semua orang menyebut pistachio sebagai kacang mahal yang menyehatkan, penuh antioksidan, dan cocok untuk jantung. Namun, dalam benaknya terngiang perkataan dokter bahwa masih ada satu kacang lagi dalam daftar yang bisa merusak sistem hormon pria lansia. Maka, dalam pertemuan kontrol terakhir, Pak Hadi menanyakannya, "Dok, bagaimana dengan pistachio? Saya suka itu. Rasanya enak dan katanya menyehatkan." Dokter tersenyum. Pistachio memang terlihat aman dan pada dasarnya punya kandungan nutrisi yang bagus seperti vitamin B6 dan antioksidan. Tapi di balik itu, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan, terutama jika Bapak mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Pak Hadi memperhatikan dengan seksama. Pistachio mengandung fitoestrogen dalam jumlah sedang. Jelas dokter, memang tidak sebanyak kacang kedelai. Tapi jika dikonsumsi setiap hari oleh pria usia 70 tahun ke atas, bisa tetap mempengaruhi keseimbangan hormon, terutama jika tubuh Bapak sudah sensitif. Selain itu, pistachio sering dikemas dalam bentuk asin, bahkan dipanggang dengan minyak tambahan yang tinggi natrium. Kombinasi ini bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan gangguan sirkulasi darah, termasuk ke organ intim pria. Dokter juga menjelaskan bahwa pria usia lanjut sangat bergantung pada aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh untuk menjaga fungsi vitalnya. Jika aliran itu terhambat oleh tekanan darah tinggi atau sumbatan halus akibat lemak, maka gairah, fungsi, dan vitalitas pria pun ikut menurun. "Apakah saya boleh tetap makan pistachio sesekali?" tanya Pak Hadi. "Boleh," jawab dokter. "Tapi pilih yang tidak diberi garam, tanpa minyak tambahan, dan batasi hanya segenggam kecil 2 kali seminggu. Jangan jadikan itu camilan harian." Pak Hadi mengangguk mantap. Ia kini sadar, bukan soal sehat atau tidak sehat secara umum, tapi soal kesesuaian dengan kondisi tubuh, usia, dan kebutuhan hormon pria lansia.
Kini, setelah mengetahui keenam jenis kacang yang harus diwaspadai kedelai, mete, almond, kacang tanah, pistachio, dan satu lagi tambahan yang mengandung lemak tinggi, Pak Hadi merasa lebih percaya diri dalam menyusun pola makan barunya. Ia dan Bu Rini pun membuat daftar baru berisi makanan yang aman dan mendukung kesehatan pria seusianya. Mereka tetap menikmati makanan, tapi dengan kontrol dan kesadaran penuh. Karena di usia 70 tahun ke atas, menjaga hormon dan reproduksi bukan sekadar soal kejantanan, tapi soal harga diri, kualitas hidup, dan hubungan yang hangat dalam pernikahan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Dengan langkah mantap, Pak Hadi menutup lemari kacangnya, membuka lemari sayur, dan melangkah ke masa tua yang lebih sehat dan penuh kendali